Malaikat Maut Berambut Salju. Bagian 1. Jilid 1. Gubuk di tengah rimba belantara itu tenggelam dalam kesunyian dan kegelapan malam, satu pertanda tidak ada orang atau penghuni di dalamnya. Seekor burung hantu mengepakkan sayapnya di cabang sebuah pohon lalu mengeluarkan suara aneh, menggigitkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Pada saat itulah, lapat-lapat di kejauhan terdengar suara langkah-langkah kaki kuda. Agaknya, binatang ini tidak berlari kencang melainkan berjalan perlahan dalam kegelapan malam. Binatang itu sampai di depan gubuk. Penunggangnya ternyata seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki turun lebih dahulu lalu membantu yang perempuan. Perempuan ini tampak menggendong sesuatu yang ternyata adalah seorang bayi, terbungkus dalam kain tebal. "Kau masuklah lebih dulu, aku akan menyembunyikan kuda," berkata yang lelaki. Suaranya hampir berbisik. Setelah istri dan anak dalam gendongan masuk ke dalam gubuk, lelaki itu cepat-cepat menuntun kudanya, membawanya ke satu tempat berpohon dan bersemak belukar rapat. Kuda itu ditambatkannya pada sebatang pohon. Lalu dia kembali ke gubuk. Baru saja orang ini sampai di depan gubuk, belum sempat melangkah masuk, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat. Di lain kejap, sosok bayangan ini telah berdiri di hadapannya. Ternyata seorang kakek bertubuh tinggi kurus tapi bungkuk hingga bentuk tubuhnya hampir menyerupai huruf L terbalik. Hembusan napas si tua bungkuk ini menyambar keras dan memerihkan mata. Orang tua ini membuka mulut. Ucapannya didahului suara bergemeletukan seperti barisan giginya atas dan bawah saling bergesekan. "Mana anak itu?" tiba-tiba si bungkuk membentak. Bentakan membuat lelaki tadi ketakutan dan bersurut mundur beberapa langkah. Mukanya tampak pucat. "Mana anak itu?" kembali si bungkuk menghardik. "2 kali sudah aku bertanya. Kalau sampai 3 kali kau tidak menjawab, putus nyawamu, Jinggo Suwu." Anak mana maksudmu? Kau ini siapa orang tua? Siapa aku kau tak layak bertanya? Jangan berpura-pura, yang aku tanya adalah anakmu. Bayi 8 bulan yang kau beri nama Pandu itu." Pandu." Orang tua bungkuk tertawa mengekeh. Lewat mulutnya yang terbuka lebar, tampak gigi-giginya besar-besar dan mencuat panjang. "Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan bersama istrimu. Kalian meninggalkan desa Talangwaru 2 hari lalu, melarikan diri dan menyembunyikan diri di rimba belantara ini. Aku memang menyembunyikan diri di hutan ini. Tapi istri dan anakku tidak ikut," jawab lelaki bernama Jinggo Suwu. Begitu," si bungkuk tersenyum. "Sekarang di mana anak dan istrimu itu?" "Pandu dan ibunya pergi ke rumah orang tuanya di desa Puputan." "Bagus, kau tahu apa akibatnya ucapan dusta itu?" Aku tidak berdusta. Aku yang mengantarkan istri dan anakku ke Puputan. Lalu baru menuju kemari." Bukek, tubuh Jinggo Suwu terpental 3 tombak. Dari mulutnya keluar jerit kesakitan. Tapi tidak hanya jerit kesakitan. Dari mulut itu juga menyemburkan busa bercampur darah. Jinggo Suwu merasakan dadanya seperti dihantam batu besar. Sakit dan susah bernafas. Di dalam gubuk, istri Jinggo Suwu menggeletar sekujur tubuhnya karena ketakutan. Bayinya dipeluk erat-erat. Dia mendengar jelas suara pukulan. Lalu suara jeritan suaminya. Lalu kembali terdengar suara membentak dan mengancam. "Sekali lagi ku beri kesempatan padamu, Jinggo Suwu. Di mana anakmu? Orang tua, aku sudah bilang padamu. Apa perlunya kau mencari anakku? Mencari bayi usia 8 bulan itu? Apa urusan dan maksudmu sebenarnya?" Praakek, tidak terdengar suara jawaban keluar dari mulut si orang tua. Yang terdengar adalah suara hantaman yang membuat rengkah batok kepala Jinggo Suwu. Kali ini tanpa jeritan, sosok tubuhnya yang tadi berusaha bangkit terbanting ke tanah, tak berkutik lagi. Nyawanya lepas saat itu juga. Orang tua bertubuh bungkuk meludah ke tanah. "Manusia tolol," katanya lalu memandang berkeliling. Waktu dia sampai di tempat itu tadi, memang Jinggo Suwu dilihatnya muncul seorang diri. Tanpa kuda, tanpa istri dan anaknya. Apa benar kedua orang itu tidak diajaknya bersama ke gubuk persembunyian di dalam hutan itu? "Aku tidak percaya," si bungkuk menghentak dan bantingkan kaki kanannya. Dia memandang ke gubuk di samping kanan. Gelap, pintu kayunya tertutup rapat. "Sebelum angkat kaki dari tempat ini, aku harus memeriksa gubuk itu." Lalu orang tua itu melangkah menuju pintu gubuk. Belum sempat dia mendorong daun pintu, mendadak ada suara berdesing dan sambaran angin di belakangnya. Secepat kilat, orang tua ini jatuhkan diri, berlutut di depan pintu. Sebatang pisau hitam bergagang putih melesat di atas kepalanya dan menancap di daun pintu.
Manusia pisau terbang keparat, unjukkan dirimu, jangan hanya berani membokong, bentak si bungkuk marah, lalu putar tubuh dan melompat bangun. Sejarak 10 langkah dari hadapannya, orang tua ini lihat seorang nenek berambut panjang tergerai tegak bertolak pinggang. Bajunya yang berwarna hitam penuh dengan deretan pisau-pisau kecil hitam bergagang putih. Pendekar bungkuk, jangan terlalu cepat naik darah. Apakah kau tidak menyadari dunia ini terlalu sempit buat kita berdua jika kau punya jalan pikiran bahwa seorang bayi calon pendekar agung tidak mungkin dibagi dua? Perempuan sundal, masih berani kau muncul di hadapanku? Orang tua yang dipanggil dengan gelaran pendekar bungkuk keluarkan makian keras. Mulut kotormu itu memberikan restu padaku untuk membunuhmu saat ini juga. Ilmumu tidak setinggi gunung, tidak sedalam lautan. Perempuan tua bangka nenek keriput. Kau boleh menyandang gelar pisau maut tanpa bayangan. Kau akan mampus tidak berkubur. Nenek berambut panjang tekap mulutnya dengan tangan kiri lalu tertawa cekikikan. Kalau aku mati, memang tak bakal minta kau yang mengubur. Tubuh patah bungkuk sepertimu itu mana bisa menggali lubang untukku. Si nenek kembali tertawa cekikikan. Di dalam gubuk, istri Jinggo Suwu memeluk bayinya erat-erat. Ketakutan mencengkam ibu muda ini. Dia hanya dapat mendengar bicara dua orang di luar sana. Namun, dia tahu betul bahaya apa yang mengancam anak lelaki dalam gendongannya itu. Bersama suaminya, dia sengaja melarikan diri ke tempat itu. Ternyata bahaya besar terus menguntit. Kasihan anakku, Pandu, apa sebenarnya yang ada dalam dirimu hingga begitu banyak manusia-manusia aneh menginginkan dirimu? Begitu kata hati si ibu muda. Dia tidak tahu kalau suaminya telah mati. Di luar gubuk, dalam kegelapan malam, pendekar bungkuk keluarkan suara berkereketan dari dalam mulutnya lalu mendengus. Pelajaran masa lalu rupanya tidak membuat kau jerah. Sungguh tolol, apakah cacat panjang di pipi kirimu tidak memberi peringatan padamu? Ucapan pendekar bungkuk membuat si nenek menyeringai. Tangan kirinya bergerak mengusap pipi kirinya di mana terdapat cacat luka dalam memanjang dari mata sampai ke dagu melewati pipi. 2 tahun silam, dua tokoh persilatan ini pernah bentrokan lalu terlibat dalam perkelahian selama 90 jurus. Si nenek kalah dengan mendapat cedera pada pipinya. Pendekar bungkuk sendiri mengalami penderitaan sakit dada selama 40 hari akibat satu jotosan si nenek sempat menggebuk dadanya. Sejak perkelahian itu, kedua orang ini sama-sama mendalami ilmu silat dan kesaktian masing-masing. Tidak dinyana, malam ini mereka bertemu dalam rimba belantara. Ternyata keduanya memiliki maksud yang sama. Pendekar bungkuk, justru mengingat pelajaran masa lalu itulah, aku sengaja menghadangmu di sini. Malam ini aku yang bakal ganti memberi pelajaran. Dan tentunya berikut bunga tanda terima kasihku. Hik, aku berjanji kau akan mati dengan tenang. Bukankah kematian lebih baik bagimu daripada hidup menderita selamanya? Apakah anggota rahasiamu sudah mampu menjalankan tugasnya? Hik, aku kasihan padamu, pendekar bungkuk. Tapi malaikat maut jauh lebih kasihan. Karena itu, dia datang menjemputmu malam ini. Pendekar bungkuk memang pernah mendengar sejak 2 tahun belakangan ini bagaimana si nenek yang bergelar pisau maut tanpa bayangan itu telah sangat maju ilmu kepandaiannya. Perempuan jelek besar mulut, jika kau mau melupakan anak itu dan pergi dari sini, aku bersedia mengampuni selembar nyawa busukmu. Ayo pergilah dari sini. Nenek berambut panjang tergerai tertawa mengekeh. Tampaknya kau merubah jalan pikiranmu, pendekar bungkuk. Kau takut padaku. Hik, tua bangka keparat. Siapa takut padamu? Teriak pendekar bungkuk. Tubuhnya yang bungkuk secara aneh menekuk ke bawah hingga kepalanya hampir menyentuh tanah. Tubuh itu kemudian berjumpalitan dan berguling laksana sebuah roda-roda, menyambar ke arah si nenek. Inilah jurus serangan aneh bernama gelinding kematian. Jurus inilah yang dulu berhasil mengalahkan si nenek dengan membuat cacat wajahnya. Tahu keganasan serangan ini, pisau maut tanpa bayangan cepat melompat ke kiri, dan dari sini gerakan tangan kiri kanannya ke tubuhnya di mana lusinan pisau hitam bergagang putih tersisip di pakaiannya. Namun, gerakan ini terpaksa dibatalkan karena tubuh lawan yang berguling membuat gerakan berputar dan tahu-tahu tangan pendekar bungkuk sebelah kiri menyembur ke wajah si nenek. Wood! Secara wajar, sambaran tangan itu sulit menemui sasarannya karena masih terpisah cukup jauh. Namun, karena bersamaan dengan itu tubuh yang tadi bergulung tiba-tiba seperti terpental dan tegak kembali, maka jarak yang tadi jauh mendadak sontak hanya tinggal setengahnya saja. Si nenek berseru kaget ketika tangan lawan tahu-tahu sudah ada di depan matanya. Dalam keterkejutan,
Perempuan tua ini tidak kehilangan akal. Kaki kirinya digebrakkan ke tanah. Tubuhnya miring ke belakang. Sambaran tangan lawan yang dapat merobek mukanya lewat hanya seujung jari. Bersamaan dengan itu, kaki kanannya melesat ke depan. Kini pendekar bungkuklah yang tersentak kaget. Bahaya maut mengancam karena tendangan kaki kanan si nenek mencari sasaran di selangkangan pendekar bungkuk. Kalau si kakek mampu mengelakkan serangan itu, maka tendangan lawan yang tidak menemui sasarannya akan meluncur menghantam dadanya. Ini bisa terjadi karena bentuk tubuhnya yang bungkuk. Dan kali ini, jika sampai dadanya kena dihantam lagi untuk kedua kalinya, mungkin dia akan cacat seumur hidup. Perempuan iblis, rutuk pendekar bungkuk. Dia kerahkan tenaga dalamnya sepenuhnya pada kedua tangannya. Begitu tendangan lawan hampir sampai ke bawah perut, dengan cepat pendekar bungkuk tangkap pergelangan kaki si nenek. Dia berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian, tetapi tendangan yang sangat keras itu membuat tulang telapak tangan kirinya remuk. Tubuhnya mental beber papa langka. Sebelum sempat mengimbangi diri, lawan di hadapannya telah menggerakkan tangan ke tubuh lalu. Wut, 6 pisau hitam bergagang putih melesat ke arah pendekar bungkuk. Putus nyawamu, pendekar bungkuk, ujar si nenek lalu tertawa mengekeh. Dalam keadaan jatuh seperti itu, pendekar bungkuk hantamkan dua tangannya ke atas. Tapi tangan kirinya yang cedera tidak dapat lagi melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam. Karena ketika tenaga dalam menjalar ke tangan kiri itu, si kakek merasakan telapaknya seperti disengat bara panas. Dia menjerit kesakitan tapi masih terus memukul dengan tangan kanan, lalu cepat berguling ke kiri. 3 pisau terbang berhasil dipukul mental. 2 lainnya sempat dielakkan. Hanya pisau ke-6 yang tidak mampu dihantam mental ataupun dikelit. Senjata ini menancap di mata kiri pendekar bungkuk dengan mengeluarkan suara menggigitkan. Pendekar bungkuk melolong kesakitan. Nenek berambut panjang tertawa gelak-gelak memandangi wajah pendekar bungkuk yang kini tampak berlumuran darah. Orang ini bangkit terbungkuk-bungkuk. Wajahnya benar-benar mengerikan, bukan saja karena darah yang terus mengucur, tapi juga karena pisau yang masih menancap di mata kirinya. Iblis, perempuan iblis, suara pendekar bungkuk bergeletar oleh hawa amarah dan penderitaan rasa sakit. Kau tunggulah pembalasanku kelak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pendekar bungkuk balikkan tubuh, tinggalkan tempat itu dengan langkah setengah lari seradak seruduk. Ganas sekali nenek itu, satu suara terdengar berbisik halus di atas sebang pohon besar. Saatnya kita turun sekarang, adikku. Sebelum kedahuluan, menjawab kawan bicaranya yang juga berada di atas pohon. Tapi bukankah belum ada tanda-tanda bayi itu berada di dalam gubuk? Itulah sebabnya kita harus turun, menghalangi si nenek ganas dan sekaligus menyelidik isi gubuk. Kalau begitu katamu, mari. Jilid 2. Ternyata di atas pohon dalam rimba belantara gelap itu bersembunyi 2 sosok tubuh. Keduanya merupakan sepasang muda-mudi yang mengenakan pakaian putih ringkas, memiliki gerakan gesit yang setiap bergerak hampir tidak mengeluarkan suara. Mereka turun ke tanah pada saat pisau maut tanpa bayangan hendak melangkah ke pintu gubuk. Dia segera maklum, meskipun 2 orang di hadapannya itu masih muda-muda, namun jelas mereka merupakan orang-orang persilatan yang tidak memiliki kepandaian rendah. Si pemuda menjawab dengan cepat, kami murid-murid perguruan silat teratai putih dari Gunung Lawu. Kakek guru yang bernama Jati Laksono dan mendapat gelar kehormatan Tumenggung Wiro Sakti dari kerajaan mengutus kami untuk menjemput seorang bayi lelaki bernama Pandu. Ah, mereka juga ternyata mempunyai tujuan yang sama. 2 cacing ingusan ini mungkin tidak perlu ditakuti. Tapi Tumenggung Wiro Sakti dari Gunung Lawu itu harus diperhitungkan baik-baik, membatin si nenek. Otaknya yang cerdik cepat diputar. Maka dia pun berkata, sungguh aneh. Sepasang muda-mudi melakukan perjalanan jauh-jauh di malam buta begini mengatakan mencari seorang bayi. Seorang bayi di dalam rimba belantara? Hik. Bukankah lebih baik waktu kalian dihabiskan saja untuk saling bercumbu rayu? Manusia bermulut kotor, yang membentak adalah sang dara. Mukanya tampak merah dalam gelap. Kami berdua adalah kakak adik. Sekalipun kami tidak bersaudara darah, apa yang kau katakan tadi tidak bakalan kami lakukan. Murid-murid perguruan silat teratai putih menjunjung tinggi nama perguruan dan kehormatan diri. Begitu, ujar si nenek pula. Bagus, aku suka pada murid-murid yang taat dan berbakti pada perguruan serta gurunya. Tapi terus terang kukatakan adalah tolol kalau kalian mau saja disuruh mencari seorang bayi dalam rimba belantara ini.
Paling untung kau hanya akan menemukan anak harimau, paling sial kalian hanya mendapatkan anak kodok alias kecebong. Hik hik hik, kami sudah menyelidiki. Anak yang kami cari pasti berada di tempat ini sebelum matahari terbit. Itu gubuk yang bakal jadi tempat persembunyiannya. Hai, tidak sangka mereka tahu banyak tentang bayi itu, kata si nenek dalam hati. Kalau begitu, ujar si nenek, kalian kembali saja besok pagi. Malam-malam begini menyelidiki tentu sulit bagi kalian. Besok biarlah aku ikut membantu. Tidak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini, jawab si pemuda. Dan bukankah kemunculanmu di sini juga mencari anak yang sama? Sang Dara langsung menceploskan ucapannya terang-terangan. Apa urusanku di sini tidak perlu kalian ketahui atau tanya. Hanya saja perlu kuberi ingat, siapapun kalian adanya, aku tidak suka kalian berdua ada di tempat ini. Silahkan pergi, kaulah yang harus pergi, kau telah melakukan pembunuhan keji terhadap ayah anak itu. Kau juga yang mencelakai pendekar bungkuk dengan lemparan pisaumu. Hei, jadi kalian berdua sudah sejak tadi mengintip di tempat ini, si nenek unjukkan suara dan mimik tidak senang. Nah, jika kalian sudah menyadari betapa nyawa manusia tidak ada artinya bagiku, mengapa tidak lekas-lekas tinggalkan tempat ini? Kami baru mau pergi setelah menyelidiki lebih dulu ke dalam gubuk itu, berkata si pemuda. Sikap dan caranya bicara lebih sabar pada adiknya. Oh, gubuk itu di bawah pengawasan dan kekuasaanku. Kalian berdua tidak punya hak untuk menyelidiki atau memeriksa. Lekaslah pergi. Sayang kalau terjadi apa-apa dengan kalian yang masih muda-muda ini. Jika kau melarang, kami terpaksa bertindak. Gubuk itu bukan milikmu, kami tahu betul. Mendengar ucapan si pemuda, sang nenek jadi marah. Sambil berkacak pinggang dia berkata, jika kalian berani bergerak masuk dan memeriksa gubuk, kalian akan jadi bangkai menemani jingga suhu. Adikku, aku akan menghalangi nenek ini jika dia berani mencegahmu. Maka Dara berpakaian putih ringkas segera melangkah menuju pintu gubuk. Pisau maut tanpa bayangan sekali berkelebat telah menghadang jalan sang Dara. Tapi tak kalah cepatnya, sekali berkelebat pula maka sang pemuda sudah tegak di hadapan si nenek. Sementara itu, gadis adiknya terus melangkah ke pintu gubuk. Melihat hal ini, nenek berambut panjang benar-benar merasa ditantang. Kedua tangannya kiri kanan membagi pukulan. Satu ditujukan ke arah si pemuda, lainnya dihantamkan ke si pemudi. Dua rangkum angin dahsyat menderu. Murid-murid perguruan silat teratai putih dari Gunung Lawu itu berseru keras dan berkelebat kelitkan serangan. Perkelahian pun tak dapat dihindari lagi, cepat dan sebat. 5 jurus berlalu, meskipun dirinya telah mengecap asam garam rimba persilatan, memiliki pengalaman luas serta menyandang nama besar namun dugaan si nenek bahwa dia bakal dapat menggebuk para pengeroyoknya dalam waktu singkat tidak dapat dilaksanakannya. Ternyata dua cucu Tumenggung Wiro Sakti dari Gunung Lawu itu memiliki tingkat kepandaian yang mengejutkan si nenek. Memang kenyataan sebenarnya, Jalma dan Jalmi demikian nama sepasang kakak beradik itu merupakan murid-murid di tingkat paling tinggi dalam perguruan. Selain menguasai ilmu silat luar, mereka juga telah digembleng untuk memiliki ilmu silat dalam berupa tenaga dalam dan kesaktian. Si nenek katupkan rahang rapat-rapat ketika menyadari dirinya telah menjadi bulan-bulanan serangan berbahaya, membuatnya tidak mampu untuk membalas serangan. Didahului oleh teriakan keras, perempuan tua ini robah permainan silatnya. Tubuhnya berkelebat sengat cepat hingga sesuai dengan julukannya, Jalma dan Jalmi seperti berkelahi menghadapi bayangan. Setiap memukul atau menendang, mereka hanya menghantam tempat kosong. Kini keadaan jadi berbalik. Dua muda-mudi itu mulai terdesak. Adikku, mari kita keluarkan jurus ke-13. Gabung dengan jurus 17, berbisik Jalma. Kau mainkan jurus 13 lebih dulu. Aku jurus 17. Lalu kita selang-seling biar tua bangka ini bingung, menyahuti Jalmi. Kau cerdik, mari kita serbu. Maka kedua muda-mudi itu kembali menyerbu. Jurus 13 dan jurus 17 dari ilmu silat perguruan teratai putih adalah jurus-jurus yang saling bertolak belakang. Jika orang diserang dengan jurus 13, bila dia berhasil menghindar maka dia akan diserbu dengan jurus 17 yang merupakan lawan dari jurus 13. Akibatnya, lawan menjadi bingung karena setiap gerakan menghindar atau mengelak yang dilakukannya akan menemui jalan buntu. Dua jurus mendapat serbuan gerakan-gerakan silat yang aneh ini, si nenek langsung terdesak hebat. Sepasang tangan lawan mulai berdesir di depan dada dan wajahnya. Jurus berikutnya, satu gebukan mendarat di pinggangnya hingga si nenek menggerang kesakitan. Gerakannya dipercepat.
Sosok tubuhnya kini tidak lagi hanya merupakan bayangan, tapi hanya berupa desiran angin yang menyambar kian kemari. Setelah saling gebrak dua jurus, murid-murid perguruan teratai putih melihat lawan secara teratur bergerak mundur menjauh. Jalma maklum, apa artinya ini? Dia cepat memberi ingat adiknya. Awas, dia pasti merencanakan untuk mulai melepaskan pisau-pisau terbangnya, Jalmi. Lekas merangkak maju, jangan berikan jarak melempar padanya. Jalma dan Jalmi melompat menyergap. Tapi si nenek lebih cepat. Dua tangannya bergerak. 6 pisau kemudian melesat dalam gelapnya malam, hampir tidak kelihatan. Hanya desingannya saja yang terdengar. 3 menyambar ke arah Jalma, 3 lagi melesat ke jurusan adiknya. Dua anak murid teratai putih ini tidak sanggup berkelit dan terlambat untuk menangkis. Celaka, keluh Jalma. Lalu didengarnya adiknya menjerit ketika pisau terdepan menancap di bahunya. Gadis ini terjajar ke samping. Justru ini menyelamatkannya dari 2 pisau yang seharusnya menyambar ke arah dada dan bahu kanannya. Khawatir akan keselamatan adiknya, Jalma memutar tubuh, tidak sadar lagi bahwa pisau terbang saat itu menderu ke arah tenggorokan, dada dan pelipis kirinya. Saat itulah tiba-tiba dari kegelapan melayang patahan ujung ranting berdaun lebat. Ranting ini menyapu deras di depan dada dan kepala Jalma, melindungi si pemuda dari hantaman maut 3 bilah pisau dan jatuh di tempat gelap. Bersamaan dengan itu, Jalma mendengar ada suara halus mengiang di kedua liang telinganya. Anak-anak teratai putih, tinggalkan tempat ini. Nenek itu bukan tandingan kalian. Beritahu pada kakek gurumu Tumenggung Wirosakti, anak bernama Pandu itu tidak berjodoh dengan dirinya. Jalma yang tengah menolong adiknya terkejut mendengar suara itu. Dia berbisik pada adiknya, ada orang pandai memberi peringatan. Ya, aku juga mendengar. Bahuku sakit sekali. Jalma tolong aku, cabut pisau di bahuku. Jalma totok urat-urat di sekitar bahu adiknya lalu baru mencabut pisau yang menancap hingga tak ada darah mancur keluar. Sesaat, kakak adik ini memandang penuh amarah pada nenek berambut panjang di hadapannya. Lalu tanpa berkata apa-apa, keduanya memutar tubuh tinggalkan tempat itu diiringi gelak tawa si nenek. Masih untung kalian pergi masih membawa nyawa masing-masing. Anak-anak muda tolol. Meski hati mereka panas mendengar ejekan itu, tapi Jalma dan Jalmi tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil menuntun adiknya, Jalma berkata, orang pandai itu bukan saja memberi peringatan, tapi dia juga telah menyelamatkanku. Aku merasa pasti dialah yang melempar patahan ranting, menangkis 3 pisau hitam yang dilemparkan nenek ke parat itu. Nasib kita memang sial. Jawab Jalmi hampir tanpa ada penyesalan. Ini satu pengalaman berharga bagi kita. Aku hanya bertanya-tanya siapa orang pandai yang telah menolong kita itu. Jilid 3. Begitu dua anak murid perguruan teratai putih itu lenyap dalam kegelapan malam, pisau maut tanpa bayangan hentikan tawanya. Dia mendongak ke atas. Meski tahu ada seseorang bersembunyi di sekitar tempat itu, namun dia tidak dapat memastikan di sebelah mana orang itu berada. Maka nenek ini pun berseru. Berani ikut campur urusan orang, jangan bertindak pengecut tidak mau unjukkan tampang. Si nenek mengira bakal ada suara keras yang menjawab atau berkelebat munculnya orang yang tadi melemparkan patahan ranting. Namun, justru yang datang adalah suara mengiang halus di kedua telinganya. Nenek pandai bergelar pisau maut tanpa bayangan. Sadarilah kenyataan bahwa anak yang kau cari tidak berjodoh dengan dirimu. Sebaiknya kau lekas meninggalkan tempat ini. Aku. Suara ngiangan halus lenyap mendadak. Di atas pohon sangat tinggi, hampir di sebelah pucuknya, terdengar suara perlahan, astaga, apa yang terjadi? Di atas atap gubuk, terdengar suara hiruk-pikuk ketika atap yang terbuat dari rumbai itu bobol. Sesosok tubuh entah dari mana datangnya tahu-tahu telah menjebol atap itu dan menerobos masuk. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan perempuan di dalam gubuk, disusul oleh tangis bayi. Pisau maut tanpa bayangan kaget bukan main. Secepat kilat, dia menendang pintu gubuk hingga berantakan lalu melompat masuk. Tapi perempuan tua itu terlambat. Saat itu, sosok tubuh yang tadi menerobos masuk telah melompat kembali ke atas atap, siap untuk melarikan diri. Di tangan kirinya, dia mendukung bayi lelaki yang terus menangis sedang di lantai gubuk terbujur tubuh ibu si bayi dalam keadaan tak sadar. Penculik bayi? Tinggalkan anak itu kalau tidak mau mampus, teriak pisau maut tanpa bayangan. Dia melompat ke atas atap sambil lepaskan 3 pisau terbang. Plakek, 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 luar biasa sekali.
Orang tengah melompat ke atas atap sambil mendukung bayi hanya lambaikan lengan pakaian hitamnya yang lebar 3 kali berturut-turut dan 3 pisau hitam bergagang putih itu pun runtuh ke bawah. Meskipun hatinya tercekat melihat kehebatan orang, namun si nenek yang inginkan bayi itu teruskan lompatannya dan mengejar. Sampai di atas atap, dia masih sempat melihat orang yang dikejarnya lari ke balik sebatang pohon besar. Si nenek kembali hamburkan pisau lalu laksana terbang melompat ke arah pohon. Gerakan perempuan tua ini memang hebat sekali. Saat itu juga, dia berhasil menghadang larinya orang yang membawa bayi. Begitu melihat orang itu, pisau maut tanpa bayangan jadi terkesiap dan berdesah. Dewi Kerudung Hitam. Orang yang membawa bayi itu ternyata seorang perempuan yang wajahnya ditutup dengan sehelai kain hitam tipis mulai dari hidung ke bawah. Rambutnya digelung, dihias dengan sebuah tusuk kundai perak. Dari keseluruhan wajahnya hanya kening dan sepasang matanya yang bersinar saja kelihatan. Perempuan ini mengenakan pakaian ringkas hitam dengan ujung lengan yang sangat lebar. Setelah tahu siapa aku, apakah kau masih berani menghalangi? Perempuan bercadar menegur. Suaranya halus tapi tegurannya itu jelas mengandung ancaman. Si nenek batuk-batuk beberapa kali. Aku menghormati nama besarmu, Dewi. Hanya saja bayi dalam dukunganmu itu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Akan kujadikan murid. Perempuan berkerudung yang dipanggil dengan sebutan Dewi tertawa perlahan. Kalau aku boleh bertanya, siapa yang menakdirkan bahwa anak ini milikmu? Guratan tangan ini, sahut si nenek. Lalu dia melangkah mendekat dan angsurkan tangan kirinya dengan telapak tangan dikembangkan. Kau bisa melihat sendiri, bukankah kau juga seorang peramal ahli? Tarik tanganmu kembali, aku jijik melihat tanganmu, sang Dewi membentak. Kembali si nenek batuk-batuk. Jika kau berkata begitu baiklah. Hanya saja, tiba-tiba tangan kiri si nenek menyambar ke arah bayi dalam bungkusan kain tebal yang saat itu masih terus menangis. Dewi Kerudung Hitam hanya menggeser kakinya sedikit dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan bayi dalam dukungannya dari rampasan si nenek. Apapun yang kau lakukan, kau tak bakal mendapatkan anak ini. Pergilah, perempuan berkerudung dorongkan tangan kanannya. Si nenek merasa seperti ada batu besar menekan. Dia kerahkan tenaga dalam. Ketika dia berhasil membuyarkan tekanan, sang Dewi sudah lenyap dari hadapannya. Namun, dia masih sempat melihat kemana larinya orang itu. Maka dia pun mengejar dan kecepatannya bergerak lagi-lagi membuat dia berhasil mengejar dan menghadang. Rupanya kau benar-benar ingin melihat aku marah, pisau maut. Dewi Kerudung Hitam tampak jengkel. Sebelum kau serahkan bayi itu padaku, kemanapun kau pergi, pasti akan kukejar dan kuikuti, jawab pisau maut tanpa bayangan. Tua bangka keras kepala, akan kulihat apakah kepalamu benar-benar keras. Abis berkata begitu, Dewi Kerudung Hitam kibaskan ujung lengan baju hitam tangan kanannya. Wut, angin deras dan tajam menderu ke arah kepala si nenek. Dengan cepat, pisau maut tanpa bayangan merunduk. Sambil merunduk, kedua tangannya bergerak. 6 pisau hitam berkelebat dalam jarak yang sangat pendek itu. Bukan saja berbahaya bagi sang Dewi, tapi juga mengancam keselamatan bayi dalam dukungannya. Mulut sang Dewi yang terlindung di balik cadar hitam menggembung lalu meniup keras. Bersamaan dengan itu, kembali kibasan lengan baju yang tadi ditujukan ke arah kepala kini dihantamkan ke bawah, ke arah datangnya serbuan 6 pisau maut. 3 pisau meluncur berbalik dan menancap amblas ke tanah. 3 lagi mental, 2 diantaranya tampak menjadi bengkok sebelum menghantam pohon dan jatuh. Melihat kejadian ini, nyali si nenek menjadi lumel. Jika dia nekat melanjutkan perkelahian, pasti dia akan celaka. Untuk menutupi rasa malu atas kekalahannya itu, si nenek berkata, saat ini aku sengaja mengalah, tapi lain kali jika aku melihat tampangmu lagi, jangan harap aku akan memberi pengampunan padamu. Dewi Kerudung Hitam tertawa dingin. Kau boleh pergi, tapi aku tetap akan menguji kekerasan kepalamu. Lalu cepat sekali perempuan ini gerakkan tangan kanannya. Wut, pisau maut tanpa bayangan cepat berkelebat. Sekali ini dia tak mampu mengelak. Dari mulutnya terdengar pekik kesakitan sekaligus terkejut. Mukanya pucat pasi, keningnya terasa sakit. Ketika dipegang, terasa ada darah mengucur. Daging dan tulang keningnya telah bocor seperti dicoblos paku. Tanpa menunggu lebih lama, perempuan tua yang sudah habis nyali ini segera putar tubuh dan melarikan diri dari tempat itu. Dewi Kerudung Hitam tertawa mengekeh. Ternyata batok kepalamu sama lunaknya dengan nyalimu. Hahaha. Lalu sang Dewi bagi perhatian pada bayi dalam gendongannya yang masih terus menangis.
Disibakannya sedikit kain tebal yang menutup wajah si bayi. Kelihatan pipinya yang merah dan wajahnya yang mungil lucu. Anak manis, cap, cap, cap. Jangan menangis, kau aman berada dalam dukunganku. Akan kubawa kau terbang menuju Bukit Merak. Perempuan itu rapikan kain yang menutupi si bayi. Dia mengayun-ayun tubuh anak itu beberapa kali, tapi bayi itu terus saja menangis. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk segera pergi dari situ. Baru saja dia bergerak 2 langkah, mendadak terdengar suara mengaum yang sangat dahsyat. Dari dalam gelap muncul 2 titik biru menyala.